Terima kasih Mas Moderator. Selamat pagi semuanya. Wih, luar biasa ya. Kalau sama yang berseragam tuh kayak selalu semangat gitu. Apa kabar? Luar biasa, oke. Saya ada sedikit presentasi, jadi saya mau kenalan dulu. Nama saya Juris Bramantyo. Biasa dipanggil Juris, biasa dipanggil Juris, biasa dipanggil Juju, biasa dipanggil anything you can call me. Boleh pakai nama aja, boleh pakai Kak, boleh pakai Mas. Semoga nggak Bapak ya, karena saya masih cukup muda gitu ya. Sekaligus saya mau mengenalkan organisasi tempat saya berada. Sekarang saya bekerja sebagai campaign manager kampanye di Paksi Indonesia. Paksi Indonesia itu sebuah NGO, kami berbentuk yayasan. Kami bergerak untuk mempromosikan energi terbarukan. Kenapa? Karena pemerintah itu sudah punya political will yang sangat bagus sekali. Pemerintah sudah punya target yang bagus. Punya target 23% bauran energi di tahun 2025 itu harus dari energi terbarukan. Tapi sayangnya sampai tahun 2018 akhir tadi, kayak kata Kak Citra, kita masih di angka 11%. Jadi sangat banyak yang harus kita kejar gitu ya. Kalau Kak Citra lebih banyak soal kebijakan, riset, studi, dan lain sebagainya. Di kami fokusnya cuma di dua hal, yaitu advokasi dan kampanye. Jadi kami sangat spesifik juga kampanyenya, kami menyasar ke kalian, ke anak muda, umur 18 sampai 35 tahun gitu ya. Kenapa? Karena jumlah kalian itu banyak banget. Umur 17 sampai 35 menurut Bank Kompas itu jumlah kalian ada 85 juta. Jadi kalau kalian bikin partai udah tenang gitu. Jadi kan itu adalah jumlah yang besar. Jadi kalau kita mau merubah negara ini karena yang lebih baik, salah satunya selain merubah peraturan perundang-undangan, regulasi, juga harus menggerakkan anak muda yang jumlahnya banyak banget ini. Kita Paksi Indonesia, kita memposisikan diri sebagai strategic hub. Kita menyebutnya strategic hub. Apa itu strategic hub? Jadi kita pengen menjahit 5 pilar yang membuat energi terbarukan itu akan lebih bagus di Indonesia. 5 pilar itu apa? Yang pertama adalah government, pemerintah. Jadi kita bermitra dengan pemerintah. Yang kedua adalah akademisi, kampus, STBMKG contohnya, ITB, UI dan lain sebagainya. Akademisi. Kemudian yang ketiga adalah private sector, swasta, asosiasi. Kayak tadi kata Mbak Citra, IPP. Terus kemudian industri solar panel misalkan dan lain sebagainya. Yang keempat, media. Kenapa media itu penting? Karena kita kalau mau nge-brainwash pola pikir baru ke masyarakat, kita sangat butuh engagement dari media. Sama yang terakhir adalah publik secara umum. Dalam hal ini Pak Aksi mengambil yang paling seksi untuk dikerjakan adalah anak muda, ya kalian ini. Jadi kita pengen menjahit 5 ini, kenapa? Karena kita sangat menganut prinsip kolaborasi. Kita percaya bahwa semua masalah yang ada di Indonesia itu bisa dipecahkan kalau kita mau kolaborasi. Instead of saling menyalahkan, saling menuding dan tidak menguatkan. Jadi saya sangat suka diundang ke sini. Terima kasih sekali karena kita pengen lebih banyak ngomong ke kampus-kampus yang isinya anak muda untuk menularkan hal-hal baik, untuk mengabarkan hal-hal baik yang sudah dilakukan Indonesia secara keseluruhan di sektor energi terbarukan. Next, bibilinya. Nah, ini yang tadi saya bilang ya, energi terbarukan itu sesuatu yang sekarang lagi happening di Indonesia. Presiden Jokowi itu sudah stated berkali-kali. Di luar negeri, energi terbarukan itu sudah menjadi tren global. Jerman, Swedia, Norwegia itu sudah beralih. Kalau kita masih punya target di 23% 2025, mungkin Jerman sudah 50%. Norwegia sudah lebih lagi, Swedia sudah banyak lagi. Jadi ini memang sebuah tren yang harapannya nanti menular ke semua negara di dunia. Karena kita cuma punya satu planet, kita tuh nggak punya exit strategi, nggak mungkin kita pindah ke Mars. Jadi kita nggak bisa ngebiarin ini hancur terus kemudian kita pindah gitu aja, nggak bisa. Jadi emang ya mau nggak mau ya ini rumah kita, ya kita yang harus ngurus. Mau rumahnya bagus ya kita bersihin. Next. Ini di skip aja, nanti bisa dibaca, saya bisa share ya. Nah ini, jadi Paksi Indonesia itu bergeraknya melalui 3 arah ini. Advokasi, jadi kita membantu pemerintah. Kita sekarang sedang bekerja dengan beberapa CSO, kita ngumpulin CSO energi terbarukan, ada ISR juga. Salah satu yang mau kita dorong adalah rancangan undang-undang energi baru terbarukan di DPR, itu salah satunya.
Kemudian kayak tadi ada beberapa kampanye-kampanye. Kita punya kampanye yang namanya #energi-muda. Kita sangat suka kalau teman-teman mau sharing. Jadi saat saya presentasi, silahkan mau stories pakai #energi-muda dan di tag ke @coaction.id di Instagram. It will be good. Kenapa? Kalau yang dapat cuma 50 orang ini materi yang bagus dari Kak Citra, dari Pak Lukas, mungkin nanti dari saya. Sayang banget di luar sana ada banyak banget teman-teman kalian yang sebenarnya juga kepo. Kalau tadi 40 orang di kahutnya Kak Citra bilang penasaran sama yang terbarukan, wonder nggak di luar sana teman-teman kalian juga penasaran? Atau mungkin Bapak Ibu kalian juga penasaran. Jadi feel free to share. Kalau mau dipakai gadgetnya silahkan. Karena ini lagi nggak kuliah, jadi silahkan aja share dan share. Terus yang ketiga, kita sangat suka kolaborasi. Kita punya term kolaborasi. Kolaborasi itu nggak akan kejadian kalau tanpa aksi. Kita berkoalisi dengan banyak orang. Kita gabung dengan koalisi Bersihkan Indonesia. Kita gabung dengan koalisi golongan hutan. Kita gabung dengan forum biodiesel berkelanjutan. Karena tadi kata Kak Citra, biodiesel itu belum berkelanjutan. Jadi kita mendorong biodiesel lebih berkelanjutan. Karena pemerintah lagi-lagi sedang giat menggerakkan biodiesel di Indonesia, gitu ya. Next. Next aja, nanti ini bisa dibaca. Nah, kita juga mengadakan beberapa studi. Tahun lalu kita memetakan studi biodiesel dari hulu dan hilir. Nah, untuk yang terbarukan, kita mengadakan beberapa studi, contohnya soal geothermal energi, hidroenergi dengan WWF Indonesia. Kemudian ada solar energi di urban dan rural, di kota dan di daerah 3T gitu ya, dengan teman-teman HIFOS, Wind Energy dan Bioenergi. Nah, kita juga percaya bahwa isu energi terbarukan itu nggak bisa berdiri sendiri. Kalau energi terbarukan itu hanya dibahas sama teman-teman teknik elektro, teknik lingkungan doang, jumlahnya ada berapa? Padahal tadi kata Kak Citra, energi itu tuh nggak bisa lepas dari kehidupan kita. Saya percaya teman-teman itu bisa puasa 3 hari makan masih hidup. Tapi sehari 24 jam tanpa listrik, saya nggak yakin kan masih hidup. Pasti udah kayak cacing kepanasan. Ya kan? Jadi energi itu segitu pentingnya. Karena segitu pentingnya, energi itu menurut saya adalah hal pokok dalam kehidupan. Kalau hal pokok, berarti ini harusnya juga dibahas di mana-mana. Jangan cuma energi itu dibahas di kampus. Jangan cuma energi itu diperdebatkan di ruang rapat DPR saja. Jangan cuma energi cuma dibahas sama ESDM, ESR, Koaksi, WWF, itu saja gitu. Tapi kita pengen energi itu dibahas juga anak muda sambil ngopi sore-sore, bahas energi, sambil belanja, bahas energi. Why not? Toh kalian juga nggak akan lepas dari energi. Listrik nggak akan lepas kalian dari listrik gitu ya. Next. Oh, balik lagi ke sini. Nah, kita punya kampanye. Kampanye kita namanya Energi Muda. Waktu itu kenapa kita membuat kampanye Energi Muda? Jadi gini, ada sekitar 36 kalau nggak salah ya Kak Citra ya, teman-teman NGO yang fokus di energi, baik yang mengurusi energi-energi yang masih belum terbarukan, mengusahakan Indonesia untuk bebas dari energi fosil, maupun yang mempromosikan energi terbarukan seperti Kak Citra dan saya di Koaksi Indonesia, gitu ya. Nah, kita percaya bahwa ada yang salah nih di kampanye-kampanye energi terbarukan di Indonesia. Energi terbarukan itu kan bukan barang baru. Udah dari mungkin 30 tahun yang lalu mulai dibicarakan. Tapi kenapa kayak siput banget perkembangannya di Indonesia? Ada yang salah. Yang salah apa? Menurut kami salah satu yang salah adalah anak muda tidak dilibatkan. Jadi kami sangat merasa bahwa potensi anak muda itu penting. Sangat penting. Jadi jangan ngerasa kalian kalau masih kuliah peran kalian tidak penting. Enggak, justru kalian lah yang penting. 10 tahun lagi mungkin kalian yang jadi direktur-direktur di ESDM atau mungkin di KLHK nanti gitu ya. BMKG atau di BMKG gitu. Itu kalian-kalian gitu. Kalian-kalian juga yang nanti mungkin akan mengembangkan pola pemikiran ini, membawa regulasi yang lebih bagus untuk Indonesia dan sebagainya. Jadi kita memang harus siapkan anak muda dari sekarang. Nah, kita punya kampanye namanya Energi Muda. Kita luncurkan pertengahan tahun lalu. Kita bikin salah satunya adalah platform
platform namanya Diskusi Publik Ruang Aksi. Kalau teman-teman bisa main ke Jakarta, tiap Kamis sore, minggu terakhir setiap bulan, kami membuat diskusi di FX Sudirman. Diskusinya selalu tentang energi terbarukan. Itu free, bisa sampai 70 sampai 100 orang yang hadir. Sekarang sudah batch ke-14. Jadi tiap hari Kamis minggu terakhir silahkan datang. Kalau pengen tahu infonya silahkan follow Instagramnya Coaction Indonesia @coaction.id. Kita fasilitasi untuk ngobrolin soal energi. Jadi forum-forum seperti ini tapi lebih santai. Dan angle-angle-nya kita buat yang semenarik mungkin buat anak muda. Next. Nah ini yang tadi ya katakan sama Kak Citra. Saya cuma nitip satu hal. Kalau bisa kita itu yang selama ini sudah hidup dengan listrik 24 jam di Jakarta dan sekitarnya, itu jangan jadi orang yang egois. Menurut kalian masih banyak nggak yang belum menerima manfaat listrik di Indonesia? Masih. Contohnya di mana? Di mana? Papua. Ada lagi? Kalimantan. Ada lagi? Jawa Barat. Betul sekali. Nggak usah jauh-jauh. Jawa Barat itu juga masih banyak yang alert. Jawa Timur apalagi, Madura itu banyak banget yang nggak dapat listrik. Kalaupun dapat cuma 4 jam, 5 jam. Pernah ke Karimun Jawa, tadi dengan soal nuklir, saya orang Jepara, saya dari Jepara. Karimun Jawa, tempat wisata yang seseksi itu, dikunjungi turis puluhan ribu setiap tahun, itu baru pakai listrik 2 tahun yang lalu. Dan itu dari apa? Dari solar panel. Sebelumnya dari diesel, pakai solar. Soalnya harus di-shipping pakai kapal dari Jepara ke Karimun Jawa. Tempat wisata loh, menghasilkan devisa loh, masih di Jawa loh. Karimun Jawa itu bagian kecamatan dari Kabupaten Jepara, Jawa Timur. Jadi, kalian jangan egois. Gitu ya. Ini adalah 10 daerah yang konsumsi listriknya paling tinggi. Dan ini yang mau kita sasar. Tahun lalu kita sudah ke Jawa Barat, kita ke ITB 2 kali. Hari ini kita ke Banten, berarti ini Tangerang Selatan kan ya. Terus sebelumnya kami juga ke Semarang, kami ngomong dengan teman-teman Undip. Next tahun ini kita akan ke ITS di Surabaya dan ke Malang, ke UMM. Karena ITS dan UMM itu salah satu champion juga di energi terbarukan. Next. Nah, inilah yang tadi kita bikin. Ini yang di kiri layar itu adalah di Semarang. Jadi kita selalu dalam kampanyenya itu benar-benar sesuai dengan audiens kita. Audiensi anak muda bikin acaranya di kafe, bikin acaranya santai, ngobrol di kafe sore-sore. Tapi bukan berarti isinya, materinya itu bukan materi yang bagus. Tetap kita kasih materi yang bagus dan bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan keilmuan. Gitu. Ini di FX yang reguler kita bikin. Ini kita kemarin diundang di ITB, itu di Bandung. Jadi kita memang sudah banyak dan sudah ada 1.200 plus anak muda yang ter-engage di kampanye energi muda ini. Next. Selain kampanye offline, kami membuat kampanye online. Tidak semua anak muda di luar sana itu dapat luxury atau privilege seperti kalian. Kok tadi teman-teman ditanya sama Kak Citra udah paham tuh soal apa tadi namanya perubahan iklim, emisi, energi terbarukan gitu ya. Tapi teman-teman di luar sana itu ada banyak yang belum paham. Jadi kita memfasilitasi dengan membuat aneka infografik dan cara penyampaian yang jauh lebih simpel. Kita pengen semua, apapun latar belakangnya, itu bisa chip in ke isu energi terbarukan. Kalau Kak Citra memang orang teknikal, kebetulan saya bukan. Pendidikan saya dokter hewan. Itu bagiannya kenapa saya bisa masuk ke energi terbarukan gitu ya. Pendidikan saya dokter hewan, Pak. Kampanye pertama saya konservasi badak dulu. Tapi memang saya jadi campaigner udah hampir 8 tahun ini gitu ya. Kenapa saya masuk energi terbarukan? Karena energi terbarukan tuh gak ada yang ngomongin, saya gatel sendiri gitu. 4 tahun lalu saya diundang sama ESDM untuk memimpin forum anak muda di Bali, namanya Bali Clean Energy Forum. Itu summit, ada 4 forum, forum tingkat menteri, forum tingkat asosiasi dan sektor swasta,
kemudian forum akademisi dan center of excellence, yang terakhir ada forum anak-anak muda. Saya kebetulan dipercaya sama menteri waktu itu untuk memimpin forum yang anak muda. Dari situ saya mulai kulik-kulik nih, energi terbarukan itu apa dan lain sebagainya gitu ya. Ternyata ada banyak banget hal yang menarik di energi terbarukan. Ada banyak banget hal menarik yang tidak disadari sama anak muda potensinya gitu ya. Dan pemerintah juga belum sadar bahwa anak muda itu big power untuk melaksanakan ini. Nanti teman-teman bisa lihat ini, bisa di-download yang versi high-res-nya di website kita juga, coaction.id, silahkan disebarkan. Jadi itu kita bikin nih, misalkan kayak energi terbarukan, persentasenya berapa gitu ya. Terus kemudian energi terbarukan itu apa aja, misalkan energi bayu, angin, di mana aja sih di Indonesia yang udah dikerjakan, air, potensinya berapa dan lain sebagainya. Ini semua ada. Listrik kayak yang tadi dibilang Kak Citra, sama itu panas bumi. Panas bumi itu yang sebenarnya paling potensinya paling besar di Indonesia dan paling tidak digarap. Kalau panas bumi itu digarap, apalagi tonton BMKG ini, STMKG ini, itu digarap, kita tuh udah bener-bener bisa nggak pakai batu bara. Karena paling bisa menggantikan loadnya dari slotnya listrik kita itu bisa dari situ. Next. Nah, orang itu selalu mikir, karena mungkin kampanye akhir-akhir ini itu banyak banget dibilang bahwa energi terbarukan itu untuk listrik Papua, Sumba gitu ya. Orang tuh selalu mikir energi terbarukan itu untuk daerah-daerah terpencil saja. Enggak. Di kota bisa. Ada tadi gerakan 1 juta surya atap. Orang mau pakai bisa. Udah lebih dari 400-an rumah tuh kok tahun lalu data. Sekarang mungkin nanti sudah dikasih Citra berapa yang pakai. Jadi mau di kota, mau di desa, mau di pulau kecil, semua sama-sama bisa. Kenapa? Uniknya adalah gini. Teman-teman mungkin penasaran ya, kenapa sih pemerintah nggak bangun pembangkit listrik tenaga uap misalkan batu bara di Papua? Kalau di sini jarak rumah kalian sama tetangga kalian berapa meter? 0 milimeter, ya kan? It makes easy untuk membuat jaringan, ya. Jadi jaringan itu tiang listrik sama kabel-kabel. Kebayang nggak kalau di Sumba yang jarak satu rumah dan rumah lain bisa 500 meter sampai 1 kilo di ujung bukit satu sampai di ujung bukit lain baru ada rumah. Kalau pemerintah harus membangkitkan listrik dengan cara konvensional kayak di Jawa, berapa banyak tiang dan kabel listrik yang harus dibayar? Di Papua, orang-orang itu nggak miskin. Kalau mereka ditanya berapa kesanggupan untuk membayar listrik, mereka bilang 2 juta pun kita bayar, 100 juta pun kita bayar, 200 juta pun kita bayar. It's not about their poverty, bukan karena mereka miskin, tapi memang karena nggak ada listriknya. Ada ya, di Jayapura itu yang menyambungkan listrik, harga satu tiang dan satu kabel itu 200 juta. Jadi jarak antara gardu terdekat dari rumahnya, dia mengeluarkan hampir 2 miliar hanya untuk nyalurin, dan dia mau. Harga tagihan listrik di sana, tinggi-tinggi sekali, dan mereka it's okay asalkan ada listrik. Itu yang tadi saya bilang kenapa kalian itu jangan egois gitu ya. Itu penting. Nah, keuntungannya dari energi terbarukan adalah it works lokal. Di daerah kamu ada air terjun, ada sungai, bikin hydro. Di daerah kamu anginnya tinggi, kencang sampai pada masuk angin semua, bikin PLT Bayu. Indeks radian mataharinya tinggi gitu ya, pasang solar panel. Pakai dana desa, misalkan bikin solar farm atau misalkan bikin hidro komunal, kemudian dialirin ke masing-masing rumah, bisa. Atau misalkan daerah peternakan mau pakai biogas dan biomasa, bisa banget juga. Jadi lokal dan sesuai. Tadi kan kita sempat cerita ada biomasa pakai bambu ya di Mentawai. Di Ambon itu pakai sagu. Jadi bisa kebayangkan biomasa yang penting ada bahan nabati selulosa yang difermentasi terus kemudian menjadi energi. Terus yang akhir-akhir ini paling banyak tuh dibahas riset yang lagi seksi-seksinya energi arus laut. Kurang banyak apa Indonesia arus laut? Itu kalau pasangin turbin di bawah. Waduh, kita kayak udah bisa ekspor listrik ke kemana-mana. Nah, tapi ada satu yang miss.
dari semua kampanye-kampanye energi terbarukan itu. Mostly kampanye-kampanye itu hanya membuat kita untuk jadi konsumen energi yang lebih bersih. Yang Pak Indonesia mau, yang saya mau bukan itu. Tapi kita selain jadi konsumen energi yang lebih bersih, tahu energinya dari mana, juga mau turun terjun ke industri dan bisnisnya, mau turun terjun ke regulasinya. Makanya saya senang banget diundang di sini karena BMKG udah pasti nanti ngurusinnya itu. Karena itu energi muda kita mulai tengah tahun lalu kita pakai angle pendekatannya adalah green jobs, pekerjaan-pekerjaan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Kalau kita nyuruh anak-anak muda kayak kalian pasang solar panel, duitnya yang mending buat wisata ya kan, sama kalian. Ngaku aja. Kalaupun kalian punya banyak duit, mau beli, mau dipasang di mana? Kos-kosan, ya kan? Jadi yang kita harapkan dari kalian, call to action-nya adalah please involve, terjun ke industrinya. Saya selalu ngomong. Terus ada yang nanya, apakah harus anak teknik elektro yang bisa masuk ke green jobs? Enggak. Kayak tadi kata Kak Citra, regulasi masih sangat dibutuhkan. Jadi anak hukum pun bisa masuk. Pendanaan, green financing itu lagi hangat-hangatnya. Berarti anak ekonomi pun bisa. Manajemen, mau bikin startup, kalau misalkan nggak kerja di PLN atau di IPP, boleh. Temennya Kak Citra tuh ada yang namanya Mas Egi, itu bikin startup namanya Erenesia. Dan ini BMKG banget. Mungkin kalian nggak kepikiran. Tahu nggak apa sih yang dibutuhkan orang saat mau pasang solar panel? Apa? Apanya? Data. Betul. Dan itu susah diakses. Ada salah satu teman yang membuat startup energi baru bidang teknologi. Dia membuat sebuah aplikasi ya atau website yang bisa mengukur berapa indeks radiasi di daerah kamu dan kemudian mematchkan dengan berapa konsumsi listrik harian kamu. Jadi kamu bisa tahu tuh harus beli solar panel ukuran berapa, kapasitas berapa. Itu nanti laku di masa mendatang. Karena banyak yang mau pasang di kampanye ini sama Mbak Citra, 1 juta surya atap, pasti banyak yang mau pasang gitu. Terus tadi ada yang bilang solar panel yang di Magelang harganya masih mahal gitu ya. Saat saya pertama kali ngulik soal energi terbarukan 4 tahun lalu, harga solar panel untuk 1 kilowatt itu masih di angka 40-50 juta. Sekarang 12 juta aja. Tahu nggak kenapa bisa turun segitu drastisnya? Karena India dan Cina udah mulai produksi dan membanjiri pasar. Jadi solar panel itu bukan teknologi James Bond. Kalian kalau mau ke Glodok ada yang jual. Serius saya nggak bohong. Di Shopee dan Tokopedia ada. Di Alibaba mau beli yang buatan Cina, buatan Swedia banyak. Jadi ini tuh bukan teknologi yang James Bond banget. Kalau mau butuh buktinya lagi, lihat ke tol dari sini ke Jakarta lewat tol kan. Lihat tuh, semua penerangan pakai apa? Solar panel. Stasiunnya solar BMKG apalagi remote nggak mungkin pakai nyambungin listrik nol kabel panjang banget. Kalau kalian suka jogging sore di GBK, itu pedagang-pedagang kaki lima di GBK itu semua sudah pakai solar panel. Karena memang dibantu sama pemerintah. Jadi solar panel itu bukanlah teknologi James Bond atau teknologi masa mendatang. It's now. Dan kayak tadi saya bilang, seandainya Indonesia mau bertindak sebagai produsen, bukan konsumen saja, seandainya kalian semua dan anak-anak muda jumlahnya 85 juta itu bikin perusahaan terus memproduksi solar panel, 500.000 mungkin, udah 12 juta lagi tahun depan gitu. Jadi masalah mahal atau murah bisa diatasi kalau kalian mau terjun ke bisnisnya. Dan green jobs itu banyak banget, gak cuma di bidang energi terbarukan. Di Paksi memang kami mengamankan yang energi terbarukan karena memang bidangnya itu kami. Tapi kalau kita ngomong sama anak ITB, kamu bisa jadi green architecture, kamu bisa jadi organic urban farmer yang sekarang lagi ngetren, kamu bisa jadi teknis mobil listrik, bisa jadi solar panel engineer, sekarang lagi banyak Resco dan lain sebagainya. Jadi banyak banget. Next, tahun lalu kita didanai sama pemerintah Denmark untuk keliling-keliling ngobrol-ngobrol sama anak muda itu gitu ya. Terus kemudian tahun ini mungkin nanti kita akan sama yang lain. Nah,
saat saya ngomongin green jobs, ada yang menarik. Maret tahun ini ya, itu ada laporan LCDI dipublish ya. LCDI itu Low Carbon Development Initiative, yang di situ nanti silahkan kalian cek. Intinya adalah sebuah studi yang menyarankan negara-negara untuk bergabung ke dalam ekonomi hijau, mengalihkan ekonominya ke ekonomi hijau. Di next mas, next dulu, next. Nah, kalau LCDI ini di pick up sama Bappenas, nanti akan dirumuskan menjadi RPJMN, Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang kalau nanti digariskan oleh Presiden dan Pemerintahan baru, mungkin akan dipakai di 2020 dan 2024. Kalau itu dipakai, ada 15,3 juta lapangan pekerjaan hijau di Indonesia yang terbuka lebar, dan mungkin salah satu yang paling menikmati luxury-nya adalah kalian, karena memang kalian sudah ada di jalur ini. Industri oil and gas itu lagi sunset, apalagi batu bara lagi mau turun-turunnya. Shell aja sekarang convert tuh, punya lini bisnis energi terbarukan. Asian Agri juga kayak gitu, Medco juga kayak gitu ya, macam-macam. Jadi di global aja itu udah terjadi, dan tren ini tuh pasti akan merambat. Vietnam aja udah lebih bagus daripada kita, pasti. Jadi mungkin bayangan kalian, ya itu kan Swedia mas, itu kan Norwegia mas, enggak. Vietnam udah mulai, India udah mulai, Cina bahkan yang selama ini kita anggap paling kotor, negaranya enggak. Lebih bagusan Cina malah dari Jakarta kan, dari hasil studi air pollution, karena mereka udah mulai beralih. Dubai, Afrika, gede-gede tuh di Sahara mereka bikin solar farm di mana-mana. Indonesia kapan? Menunggu kalian. Ayo terjunlah ke energi terbarukan. Ayo terjunlah untuk ke pekerjaan-pekerjaan ramah lingkungan. Lalu caranya apa yang bisa dilakuin? Next, 2 kali. Back 2 kali, sorry. Lagi. Ini yang saya pengen kalian lakukan. Pertama, cari tahu. Kalau di kampus belum diajarkan, cari tahu di luar, ada Google. Kalau perlu, minta sama dosennya untuk diajarkan lebih banyak soal energi terbarukan. Itu penting. Pelajaran kami dari ITB adalah, saat kami mengajak seorang CEO perempuan di bisnis solar panel, ternyata dia bilang, di ITB dia bilang, di depan dosen dan mahasiswa, Pak, saya itu kalau nyari pegawai, lulusan SMK gampang, lulusan S2, S3 gampang. Yang nggak bisa tuh nyari lulusan S1, bukan karena nggak ada, tapi nggak matching skillnya. Jadi ayo cari tahu, kalau ada himpunan mahasiswa mungkin bisa bikin klub energi terbarukan, cari tahu lebih banyak apa aja yang harus dipelajari, skill apa yang harus kita punya, kayak gitu. Cari tahu bisa dari website Koaksi, websitenya ISR, dari Google dan lain sebagainya. Yang kedua, lakuin. Omong doang kalau kita cuman ngomong ini di ruangan ini, nggak kalian lakuin. Yang ketiga paling penting, sebarin, ajak teman-teman yang lainnya. Dan ini hal yang paling simpel untuk dilakuin. Next mas. Tadi saya bilang jangan egois. Siapa yang suka ninggalin charger HP masih nempel? Nggak ada yang ngaku. Itu ada yang ngaku 1. Jangan diulangi ya. 2. Siapa yang masih sering ninggalin TV dalam keadaan standby? Udah dimatiin pakai remote tapi lampu merah LED-nya masih nyala. Tahu nggak itu masih nyedot 15 sampai 25% listrik. Udah nggak ditonton masih bayar listrik mahal pula. Baru tahu ada yang namanya SDM itu mengeluarkan, jangan jadi vampir listrik. Karena kalau kita mau menghemat 10% aja dari apa yang kita konsumsi selama ini, itu bisa melistriki 1 desa di luar Jawa. Kalau kita mau menghemat konsumsi listrik kita, terutama di jam-jam peak, jam 6 sampai jam 9 malam, kalau nggak kepake, matiin. Itu bisa melistriki desa-desa lain di luar Jawa. Duitnya bisa dikonvert ke sana. Next. Nah, ini ada contoh-contoh green jobs, ada banyak banget. Itu pertumbuhannya 21% khusus untuk renewable energy. Tiap tahun jumlah pekerjaan bertambah 21%. SDM itu punya banyak banget solar panel, solar farm di mana-mana. Mereka butuh pegawai pasti. BMKG itu bisa menciptakan, atau mungkin teman-teman bisa nanti
saat kerja di BMKG itu mempunyai pola pikir yang lebih hijau. Jadi bisa nanti, oh ternyata data ini yang dibutuhin, kalian bisa supply tuh data indeks radians, bisa kolaborasi dengan pengembang dan lain sebagainya. Next. Itu saja. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan habis ini kita diskusi. Saya percaya tidak ada pertanyaan yang konyol. Semua pertanyaan itu bagus. Jadi bertanyalah sebanyak-banyaknya. Kalau mau menghubungi saya, malu-malu bertanya, mau japri, silahkan japri. Next. Dan ini adalah alamat kantor saya. Kalau mau misalkan main ke kantor, dan ini Instagram kantor @collection.id, Facebooknya Collection Indonesia. Kita juga aktif di Twitter, Collection ID, dan ada YouTube. Kalau pengen lihat diskusi-diskusi seperti apa, semua bisa share di YouTube. Mungkin begitu saja, videonya tidak usah di play karena waktunya udah mepet. Saya kembalikan ke teman-teman. Terima kasih.